الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana banyak sekali keutamaan di dalamnya. Dalam bulan ini, kita diwajibkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam. Ayo, siapa yang tahu ibadah wajib apa sih yang harus kita laksanakan? Aku tahu, Bu. Ayo coba dijawab. Saum. Iya betul, saum, yaitu puasa. Kali ini Ibu akan membahas tentang fikih puasa. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik ya, Ibu akan sampaikan tentang pertama, keutamaan bulan Ramadan. Kedua, pengertian dan kewajiban berpuasa. Ketiga, rukun, syarat, dan sunnah berpuasa. Keempat, orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Kelima, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir, hikmah berpuasa. Keutamaan bulan Ramadan. 1. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan kitab suci lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah. Apabila Ramadan tiba,
pintu surga dibuka. Wa ghulqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang ketiga, doa pada bulan Ramadan akan mudah dikabulkan. Sebagaimana dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli yawmin atqa aminan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, fayastajibu lahu, maka pasti akan dikabulkan. Masya Allah, kesempatan sekali nih, waktu yang tepat dikabulkannya doa. Mari kita berbanyak doa agar semua keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang mana segala amalan-amalan akan dilipat gandakan, seperti bersedekah, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Karena itu, kita harus bersungguh-sungguh disertai dengan keikhlasan yang tinggi untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kelima, ada malam yang penuh dengan kemuliaan pada bulan Ramadan yang disebut malam Lailatul Qadar. Ibadah yang di dalamnya lebih baik daripada ibadah pada 1000 bulan. Sebagaimana dalam surah Al-Qadar ayat 1-3. Pasti kalian sudah hafalkan? Ayo kita baca bersama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Kedua, pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-shaum. As-shaum secara bahasa bermakna al-imsak, yang artinya menahan diri. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal tertentu dilakukan oleh orang tertentu dan pada waktu tertentu serta dijalankan dengan berbagai syarat. Maksudnya, menahan diri dari hal-hal tertentu seperti makan, minum, dan yang lainnya. Kemudian dilakukan oleh orang yang tertentu, seperti orang yang sudah baligh, seorang muslim, kemudian berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim atau tidak bersafar, dan dilaksanakan pada waktu tertentu. Jadi, menahan diri dari makan dan minum dari awal terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.
dan dijalankan dengan berbagai syarat. Adapun hukum untuk puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Yang ketiga, syarat wajibnya berpuasa. Seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi, bahwa syarat wajib puasa itu seperti seorang muslim, kemudian orang yang sudah balik atau dewasa, yang berakal, suci dari haid dan nifas untuk wanita, kemudian yang mampu berpuasa atau dalam keadaan sehat dan tidak bersafar. Adapun untuk rukun puasa ada 2, Nak. Pertama, niat. Kedua, menahan diri. Nah, untuk perintah niat sudah kita tahu ya, di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan niat pun letaknya itu hanya di hati, tidak diharuskan untuk diucap. Sebagaimana Imam Nawawi berkata, tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Kemudian yang kedua itu menahan diri, yakni menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti tadi makan atau minum, dan dilakukan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Sunnah dan adab puasa. Pertama, menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa adalah waktu yang sangat membahagiakan. Setelah seharian berpuasa, menahan lapar dan dahaga, inilah waktunya untuk makan dan minum. Nah, Rasulullah telah memberikan contoh dan adab-adab dalam berbuka puasa. Jika kita mengamalkannya, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah. Waktu berbuka itu dilakukan setelah matahari terbenam dan ketika kita mulai mendengarkan adzan maghrib. Menyegerakan berbuka merupakan sunnah Rasulullah. Kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma, seperti yang Rasulullah ajarkan. Jika tidak ada kurma, maka kita bisa berbuka dengan air putih terlebih dahulu. Anak-anak ingat ya, pada saat berbuka, kita tidak boleh makan dan minum secara berlebihan, tapi secukupnya saja, agar kita bisa kuat dalam melaksanakan sholat tarawih nanti. Jika makan dan minumnya berlebihan, nanti akan membuat kita menjadi lemas dan mengantuk, sehingga akan sulit dalam melaksanakan sholat tarawihnya. Adapun yang kedua, makan sahur dan mengakhirkan sahur. Sahur adalah mengawali dengan makan dan minum secukupnya
sebelum menahan lapar dan haus pada waktu subuh hingga nanti menjelang maghrib. Ketika waktunya sahur, maka kita harus sahur ya, supaya kita bisa kuat dalam menjalankan puasa. Dan di dalam sahur juga terdapat keberkahan. Adapun mengakhirkan makan sahur maksudnya jarak antara sahur dengan waktu azan tidak terlalu jauh ya. Semisal, jika kalian sahur jam 2:30, tapi waktu subuh itu jam 4:30. Sedangkan kalian pada jam 4:15 merasa haus, maka kalian masih tetap bisa untuk minum. Orang yang mendapat keringanan berpuasa. Pertama, orang yang sudah tua renta serta yang sudah sakit berat. Kedua, orang yang sakit dan sulit berpuasa, seperti dalam firman Allah Ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Orang yang sakit boleh tidak puasa adalah yang jika mendapatkan mudarat dengan puasanya. Ketiga, yang melakukan safar. Keempat, wanita hamil dan menyusui jika berat berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum sudah pasti membatalkan puasa karena dapat menguatkan tubuh, terkecuali jika ia tidak sengaja atau karena faktor lupa. Kedua, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Adapun muntah yang tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Ketiga, hilangnya akal, seperti gila, ayan, atau sakit jiwa. Keempat, keluarnya darah haid atau nifas bagi wanita. Kelima, keluar mani dengan sengaja akibat dari memandang lawan jenis dengan nafsu birahi. Keenam, murtad atau yang biasa kita sebut keluar dari agama Islam. Adapun hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa, pertama, bersiwak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seandainya jika tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Kedua, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Memasukkan air ke dalam hidung yang kita biasa sebut itu adalah istinsyak ketika berwudu ya. Ketiga, berbekam dan donor darah selama tidak membuat lemas. Keempat, mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan, seperti membantu mengunyah makanan untuk anak kecil. Kelima, bercelak dan menggunakan tetes mata. Keenam, mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Ketujuh, menelan dahak. Sebagian ulama itu berpendapat tidak membatalkan puasa karena dahak itu dianggap sama seperti air ludah dan sesuatu yang asalnya itu dari luar.
Kedelapan, menelan sesuatu yang sulit dihindari. Seperti masih ada sisa makanan yang ikut pada air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari. Juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah dan jumlahnya sedikit. Maka yang seperti itu tidak mengapa nak jika tertelan. Namun, jika darah atau makanan yang lebih banyak dari air ludah yang tertelan, maka puasanya menjadi batal. Hikmah menjalankan ibadah puasa. Pertama, menjadikan seseorang untuk lebih giat dalam berusaha meningkatkan iman dan takwa yang ada pada dirinya, serta mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, menumbuhkan sikap solidaritas antar sesama umat manusia, terlebih kepada golongan fakir dan miskin. Ketiga, melatih pribadi seseorang agar lebih bersabar, mengendalikan hawa nafsu, dan juga emosinya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Keempat, memaksimalkan organ tubuh seperti lambung, usus, dan yang lainnya dalam mengolah dan mencerna makanan, sehingga sari-sari makanan bisa terserap dengan sempurna. Berpuasa adalah ibadah yang sempurna, baik rohaninya maupun jasmani. Berpuasa mengistirahatkan pencernaan dan perut kamu ketika lelah, karena di hari biasa, perutmu bekerja terus-menerus mengeluarkan sisa makanan. Puasa bisa memperkuat badan, bahkan bermanfaat bagi penyembuhan beberapa penyakit. Dan yang terakhir, menjadikan tubuh lebih sehat, mendidik seseorang untuk bersikap jujur, dan menjauhkan diri dari sifat bohong. Meningkatkan kualitas Ramadan. Ramadan itu bulan pahala. Amalan soleh akan berlipat ganda. Ayo, kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk beramal soleh, agar ibadah kita sempurna. Apa saja itu? Nih, diantaranya. 1. Jaga sholatmu. Jangan seperti kebanyakan orang. Mereka bisa menjalankan ibadah puasa, tapi ketika mendengar suara azan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, mereka merasa berat untuk mengerjakan. Nah, kalian sebagai anak yang soleh dan solehah, ibu harap jangan seperti mereka. Kalian harus lebih rajin, harus tepat waktu. Ya, selain sholat wajib yang harus kalian jaga, sholat tarawihnya juga, termasuk sholat sunnah rawatib, baik itu qobliyah maupun ba'diyahnya. Kemudian yang kedua, tunjukkan akhlak mulia. Tunjukkanlah selalu akhlak muliamu yang baik, di mana dan kapanpun kalian berada. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kita harus berhati-hati dalam berbicara. Hindari untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Karena dengan mengucapkan kata-kata yang kotor, maka pahala puasa yang kita kerjakan nanti akan berkurang. Jadi kalian tetap pastikan akhlak mulia itu harus selalu menyertai di setiap ibadah Ramadanmu.
menghidupkan malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan, di dalamnya terdapat malam yang mulia yang sangat istimewa. Pasti kalian tahu kan? Iya, dialah Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang ada dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Lailatul Qadar ini malam diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar menurut bahasa berarti malam kemuliaan. Pada malam inilah Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kemuliaan Lailatul Qadar. Malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam bernilai lebih dari 1000 bulan. Coba kita hitung. Jika 1 bulan sama dengan 30 hari, maka 1 malam Lailatul Qadar itu bernilai 1000 bulan dikali 30 hari. Jadi 30.000 hari. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Kemudian di malam ini pula malaikat-malaikat Allah dan juga malaikat Jibril akan turun di dunia atas izinnya. Nah, kapan datangnya sih malam Lailatul Qadar? Hanya Allah yang mengetahui turunnya Lailatul Qadar. Namun, Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana sabdanya, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bisa jadi Lailatul Qadar ada pada 9 hari yang tersisa, bisa jadi ada pada 7 hari yang tersisa, bisa jadi pula pada 5 hari yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran dari Ibu tentang fikih puasa sampai di sini. Dan selamat menunaikan ibadah saumnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.